Boleh nggak Mas Ganjar diambil oleh partai lain? Loh, boleh Mas Ganjar diambil oleh partai lain kan tergantung Ganjar, bukan tergantung orang lain. Tapi kalau fatsun yang berlaku di kita, pecat. Tentu ya. Ini kompor loh Mas Das. Bukan, kalau itu pasti. Betul, Karena pasti sudah ratusan dong. kejadian begitu ya. Kepala daerah, ketua DPRD juga kita memang itu pakem. Disiplin partai itu. Kalau memang dia pergi di luar dari partai atau mendukung calon lain dari partai ya keluar. Oke, kita dengar hari Rabu lalu Budiman Tanurejo mewawancarai Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan menanyakan ini nyebut-nyebut nama Ganjar Pranowo udah minta izin belum ke PD Perjuangan? Ini kata Pak Surya Paloh. Memang dalam pandangan pikiran Nasdem, kalau kita memilih calon pemimpin bangsa, itu dia bebas terikat daripada batasan. Oke. Ya katakanlah miliknya partai. Itu pemahaman kita. Bisa aja Nasdem salah Mas Budiman. Bisa aja. Bisa salah ya. Ya, belum tentu dia benar. Tapi di sana ada niat baik. Ya. Ada niat baik. Ada niat baik, ada keinginan kita. Nah, ini kebetulan ini kan Mas Ganjar baik menurut Nasdem. Ya memang dia datang dalam keberadaan dia sebagai kader partai PDI Perjuangan. Sahabatnya Nasdem juga dalam koalisi pemerintah. Kalau kita calonkan bagus juga. Bagus juga. Ya kan? Nah, kalau memang Mas Ganjarnya tidak menerima itu lain masalah. Lain masalah. Ya kan? Kita menghormatin itu. Tapi niat baik kita, saya pikir nggak perlu kita. Niat baik itu ada spontanitas di sana. Ada keinginan kita untuk melihat. Ini bagus sebenarnya. Seandainya pun ada yang melihat kader Nasdem ingin dicalonkan oleh partai lain, langsung saya katakan terima kasih dan penghormatan saya. Oh, kalau ada kader partai Nasdem yang dicalonkan oleh partai lain. Sebaliknya, ini kan sebuah simbiosis yang bisa terjadi. Oke. Di mana saja. Jadi saya mau merespon ya, saya kira karena kami sudah baru diskusi 3 jam sama Pak Surya Paloh ya. Apa yang disampaikan oleh beliau itu ingin menegaskan bahwa memang kita harus saling memahami bahwa setiap partai politik itu sangat penting peranannya itu dalam melakukan regenerasi kepemimpinan di bangsa ini. Dan memang beliau menyatakan tidak hanya di internal partai masing-masing yang melakukan penokohan, sosialisasi. Kita juga harus melihat bibit-bibit yang juga dilihat oleh masyarakat ini baik begitu. Ya. Jadi kemarin itu saya ingin menegaskan kenapa kemarin PKS dan Nasdem tuh punya 3 kesepakatan itu. Yang pertama, kita ingin membangun kesadaran masyarakat. Ayo ungkapkan perasaan kalian, ekspresikan semua hak-hak kalian itu. Ya, tidak perlu lagu. Ini negara demokrasi begitu. Oke. Terus Cuman yang kedua, banyak yang melihat begini, sorry Bung Pipin, banyak yang melihat begini ketika Pak Surya Paloh mengatakan itu, ingin mengatakan kalau kadernya itu diusung oleh partai-partai lain atau dicalonkan partai-partai lain, yang ditangkap adalah makanya yang punya partai jangan malah nyuruh keluar dong atau tidak memberikan apresiasi. Tetapi Pak Surya Paloh kan mengatakan harusnya terima kasih karena kader kami jadi pilihan partai-partai lain. Saya kira sejauh ini belum pernah ada katakanlah pimpinan PDI Perjuangan yang berbicara miring soal pencalonan Ganjar Pranowo oleh Nasdem, setahu saya. Tetapi memang karena partai kami partai kader, kalau kemudian itu bukan keputusan partai, maka sesuai anggaran dasar konstitusi kita ya memang harus keluar. Karena kami melakukan proses kaderisasi bertahun-tahun berjenjang gitu ya. Kalau kemudian misalnya nanti partai memutuskan si A, ada kader kita diusung oleh calon lain gitu loh. Itu kan sudah melanggar konstitusi partai gitu. Jadi silakan. Kita tidak pernah mengatakan apa yang dilakukan oleh Nasdem itu salah, ya. Tapi kalau saya pribadi berpendapat, ya, saya menganggap itu gimmick. Kenapa? Pertama, ketika melihat susunan dukungan terhadap calon-calon itu, Anies Baswedan itu didukung oleh 32 DPW, Ganjar didukung oleh 29 DPW. Pak Andika jauh di bawah itu. Tapi masih ada Erick Thohir. Ya, ketika disebut ya Pak Ganjar terakhir. Lalu yang kedua ada ungkapan partai sombong. Lalu yang ketiga setelah acara ada elit Nasdem yang mengatakan akan berbicara langsung kepada Ganjar bukan melalui partai. Saya kira pribadi itu sinyal-sinyal yang bisa dikatakan bahwa pencalonan Ganjar di Nasdem itu ya hanya gimmick.
Gitu hanya. Nggak sungguh-sungguh Bukan maksudnya. sungguh-sungguh, karena kalau sungguh-sungguh tiga kejadian itu tidak akan terjadi. Kenapa? Saya nggak ngerti Karena kenapa begini, itu gimmick. harusnya Nasdem sadar betul, tahu betul karakter PDI Perjuangan. PDI Perjuangan ya pasti kalau memang mengerti PDI Perjuangan pasti diajak bicara ketika akan mencapreskan. Walaupun itu hak mereka mencapreskan, kita tidak pernah mempermasalahkan itu. Maksudnya minta izin dulu. Bukan minta izin, berkomunikasi dong. Kasih tahu gitu bahwa ini ada calon dari Iya PDIP, dong. PDIP loh. Karena kan gini loh, kita sama-sama tahu dan bersepakat melalui konstitusi peserta pemilu itu partai politik. Oke, ya. Dan oleh karena kita mestinya ngomong dulu gitulah kira-kira. ya minimal komunikasi dulu lah, nggak usah, bukan minta izin karena hak mereka Oke, mencalonkan siapapun. Jadi gini Mbak Rosi, kedaulatan partai masing-masing harus dihormati. Maksud saya begini, kan Nasdem pun tahu, karena setiap kali PDIP bicara soal pilpres, itu selalu ngomong ini nanti ujungnya ada di ibu. Ya kan? Kan akan lebih baik kalau itu dibicarakan. Kalau bagi PKB ya. Oh, sekarang udah seperti PKP juru bicara PDI Perjuangan. Bukan soal Kan semut ini merah. Nah ini kan penting membangun etika di dalam menghormati masing-masing partai. Menurut saya penting. Tidak hanya soal menang saja kok politik ini. Gitu. Tapi juga soal memberikan manfaat, teladan, contoh. Loh, ini Mbak Rosi kalau kita bicara itu Mbak Rosi selalu sinis. Bukan sinis, tapi soalnya politisi selalu ngomong seperti itu. Ya memang padahal Faktanya gini loh Mbak Rosi, coba tanyakan kepada publik. Semua akan tahu bahwa tingkat awam. Ini ada masalah antar partai ini dengan partai ini. Lihat saja, misalkan ketika PKB nggak ada soal misalkan Nasdem mengapresiasi hasilnya. Tapi ini kan saya tahu bahwa 3 nama ini tidak ada satupun kader internal, bahkan kader partai orang lain. Bagaimana perasaan partai lain? Beda-beda. Saya paham betul kebatinannya PDIP.